Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak Ei? Alhamdulillah baik, Bu. Terima kasih ya Pak Ei sudah meluangkan waktunya dan saya meminta izin untuk melihat Bapak melakukan pembelajaran di kelas. Ya, baik. Mata pelajarannya nanti sosiologi ya Pak ya? Sosiologi. Sosiologi berarti masih serumpun kita Pak ya. Jadi saya memang di sini sangat mengharapkan kerjasama dari Bapak karena ini merupakan salah satu tugas dari kami guru penggerak angkatan 7 Pak tentang observasi pembelajaran di kelas. Jadi saya sebelum kita masuk ke kelas Pak, kita sedikit melakukan wawancara yang dinamakan di sini adalah lembar catatan percakapan pra observasi di kelas. Ya, baik. Kira-kira nih Pak, dengan materi pelajaran sosiologi, tujuan pembelajaran yang akan Bapak sampaikan di dalam kelas nanti? Ya, karena nanti saya ngajar di kelas 11, materinya tentang harmoni sosial. Tujuan pembelajarannya adalah bagaimana upaya menciptakan harmoni sosial di masyarakat itu sendiri. Berarti tujuan Bapak bagaimana upaya mencapai harmoni sosial itu sendiri. Iya. Kira-kira Pak, area pengembangan yang hendak Bapak capai dari tujuan pembelajaran tadi apa Pak? Iya. Nanti di harmoni sosial itu siswa akan saya ajak untuk berdiskusi agar siswa itu sendiri paham tentang harmoni sosial. Setelah mereka paham, mereka juga bisa PK dalam masyarakat bagaimana sih cara menciptakan harmoni sosial itu sendiri. Jadi dari bagaimana siswa itu Bapak ajak berdiskusi supaya bisa mereka peka terhadap kehidupan sosial. Kira-kira strategi yang dipersiapkan seperti apa Pak? Nanti di saat pembelajaran siswa itu akan diajak berdiskusi, terus setiap kelompok itu akan dibagi dalam beberapa subtema, diantaranya itu nanti ada 4 tema. Nah, misalnya dalam kelompok 1 itu mereka akan mendapatkan tentang kampanye sosial. Jadi strateginya siswa itu akan mencari masalah atau bagaimana cara yang bisa mereka lakukan dalam berkampanye sosial untuk menciptakan harmoni sosial itu sendiri. Berarti strategi yang digunakan siswa itu Pak ya? Dari siswa itu sendiri, iya. Terima kasih Pak I. Mudah-mudahan dari percakapan ini sudah ada gambaran kita nanti bagaimana pembelajaran di kelas. Ya. Terima kasih waktunya Pak I. Baik, sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Baik, untuk hari ini senang sekali rasanya Bapak bisa hadir lagi bersama kita pada siang hari ini. Terlebih dahulu Bapak absen dulu. Ketua kelas, siapa yang tidak hadir hari ini? Adit, Pak. Siapa? Adit Alifi, bagaimana kabarnya? Enggak ada, Pak. Alfa ya? Pasa hadir? Iya. Oke, berarti cuma 1 orang yang tidak hadir. Baik anak semuanya, sebelum kita lanjut lagi ke materi berikutnya, sedikit kita ulang lagi materi minggu lalu. Kira-kira ada yang masih ingat tidak? Apa sih yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya? Adil ya? Oke, materi kita sebelumnya kita berbicara tentang yang namanya harmoni sosial. Bagaimana cara kita menciptakan keharmonisan di masyarakat. Nah, di dalam harmoni sosial ini nanti kita akan mengenal beberapa istilah penting yang harus Anda pahami. Di antaranya kita mengenal ada yang namanya integrasi sosial. Terus apa lagi yang kita pelajari minggu lalu? Ada eksklusi sosial, yang terakhir ada yang namanya kohesi sosial. Nah, ketika konsep ini telah kita pelajari minggu lalu, tolong dipahami lagi karena akan sangat berpengaruh dalam menciptakan
menciptakan yang namanya harmoni sosial. Dan untuk hari ini kita akan lanjutkan lagi materinya masih berhubungan dengan harmoni sosial itu sendiri, yaitu bagaimana upaya yang bisa kita lakukan untuk menciptakan harmoni sosial. Upaya di sini adalah upaya yang bisa kita lakukan sebagai seorang pelajar untuk menciptakan yang namanya kenyamanan atau keharmonisan di masyarakat. Upaya menciptakan harmoni sosial. Kita belajar upaya menciptakan harmoni sosial ini adalah agar kalian itu sebagai seorang pelajar ketika melihat ketidaknyamanan, ketika melihat yang namanya bencana di masyarakat, kita tidak hanya berdiam diri, kita tidak hanya sebagai penonton saja, tetapi ada berbagai upaya atau berbagai tindakan yang bisa kita lakukan sebagai seorang pelajar untuk menciptakan yang namanya harmoni sosial itu sendiri. Nah, berbagai upaya yang bisa kita langsung berkolaborasi atau kita langsung ke masyarakat. Jadi kegiatannya tidak hanya di sekolah kita, tidak di belakang, bukan seperti itu ya, tapi dalam bentuk aksi nyatanya dan langsung ke lapangan. Nah, itulah pelajaran kita hari ini berhubungan dengan yang namanya bagaimana cara menciptakan harmoni sosial di masyarakat. Berbagai upaya bisa kita lakukan untuk menciptakan keharmonisan di masyarakat. Ingat, masyarakat itu hidup tujuan utamanya adalah bagaimana untuk nyaman, bagaimana untuk harmonis dengan masyarakat sekeliling. Nah, sebelum kita tutup hari ini, Bapak pengen menyimpulkan lagi apa sih yang telah kita pelajari, berbagai upaya untuk menciptakan yang namanya harmoni sosial. Ayo, masih ingat apa saja yang bisa kita ciptakan untuk menciptakan harmoni sosial itu ada 4. Yang pertama, berupa kampanye sosial, dan itu bisa kalian lakukan menggunakan media sosial sendiri. Yang kedua, selain dari kampanye sosial, kita bisa melakukan yang namanya berdialog dengan pejabat setempat, berdialog dengan orang-orang yang terlibat dalam masalah itu juga bisa. Yang ketiga, upaya yang bisa menciptakan harmoni sosial adalah berkolaborasi. Tadi juga telah ditampilkan oleh kelompok 3, mereka melakukan kolaborasi dengan siapa tadi? Ya, dalam menciptakan harmoni sosial, kolaborasi antara pramuka atau UKS ketika terjadi bencana di masyarakat. Dan yang terakhir yang bisa juga kita lakukan adalah untuk menciptakan harmoni sosial. Nah, itulah materi kita pada hari ini. Untuk minggu depan kita masih berhubungan dengan harmoni sosial. Ingat, materi kita hari ini jangan sampai kalian lupakan, diulang lagi di rumah. Mungkin hanya itu yang bisa Bapak sampaikan pada hari ini. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih waktunya kepada Bapak Edi dan Bapak Tukimin. Di sini Pak Edi, kita akan melakukan sedikit. Kemarin kita sudah melakukan observasi percakapan sebelum kita masuk kelas dan sudah melakukan observasi kita pembelajaran di kelas. Sekarang sedikit obrolan kita tentang percakapan atau observasi kita di kelas. Di sini Pak Ayi, kalau dilihat dari yang kemarin, kira-kira Bapak masih ingat tujuan pembelajaran, aspek dan strategi pembelajaran yang
masih banyak dapat perkembangan dalam proses belajar. Kira-kira kata Bapak sudah semaksimal mungkin Bapak mengajar, tetapi ada yang masih ada beberapa bagian yang belum. Kira-kira bagian yang belumnya menurut Bapak di bagian mana? Kemarin waktu dalam proses pembelajaran kami menggunakan sistem diskusi. Diskusi memang berjalan dengan lancar, tapi kekurangannya masih ada sebagian dari siswa itu yang masih belum terlihat aktif dalam proses pembelajaran. Tapi secara keseluruhan sudah mulai berjalan dengan baik. Berarti kalau menurut Bapak yang bagian bagusnya hanya beberapa atau sebagian siswa yang aktif. Kira-kira yang bagian bagusnya yang mana Pak? Yang sudah berjalan dengan lancar. Yang bagusnya kemarin itu siswa itu sudah mulai mengenal sendiri tentang materi yang kita ajarkan. Dalam arti kata siswa menemukan materinya. Kita hanya memfasilitasinya. Siswa itulah yang misalnya materi tentang harmoni sosial hanya disajikan tentang poin pentingnya, yang menemukan secara keseluruhan itu adalah siswa. Berarti bagian yang sudah bagusnya siswa kita sebagai guru cuma sebagai yang memfasilitasi siswa sudah mampu menawarkan tentang harmonisasi sosial, dan bagian yang belum bagusnya mungkin kerjasama siswa ya Bapak ini, dia ada yang sebagian siswa yang kurang aktif. Kedepannya kira-kira apa yang ingin Bapak tingkatkan pada proses pembelajaran selanjutnya Pak? Bercermin dari pembelajaran kemarin, kami sudah menggunakan diskusi. Yang kami lihat kekurangannya kemarin waktu pembagian kelompok mungkin, karena beberapa kelompok memang terlihat aktif, tapi ada sebagian besar lainnya belum begitu aktif. Jadi untuk kedepannya saya akan lebih berusaha lagi bagaimana mendiferensiasikan siswa agar setiap kelompok itu tidak ada ketimpangan, sehingga setiap kelompok itu memiliki peran aktif yang sama. Berarti kedepannya Bapak I dalam pembagian kelompok itu lebih mengedepankan diferensiasi Pak I ya. Itu kalau menurut Pak I, tindak lanjut untuk meningkatkan hal tersebut kira-kira apa Pak I? Tindak lanjutnya mungkin dalam menemukan diferensiasi siswa ini, karena dalam diferensiasi siswa itu ada yang sebagai siswa itu memang pintar tapi sulit untuk berbicara, ada juga yang kebalikannya. Jadi untuk kedepannya dalam menentukan siswa ini lebih terarah lagi, biar lebih dalam setiap kelompok itu diisi oleh siswa-siswa yang aktif dan bisa bekerjasama satu sama lain. Berarti itu tindak lanjutnya Bapak ya. Kira-kira menurut Bapak strategi apa yang akan Bapak lakukan untuk melaksanakan tindak lanjut tersebut? Strateginya ya pertama mungkin dilihat dari diskusi kelompok kemarin, dapat dipantau mana siswa yang aktif, mana siswa yang kurang aktif. Jadi untuk kedepannya siswa yang aktif ini itu diusahakan kelompoknya dengan siswa yang kurang aktif, biar ya siswa yang kurang aktif itu bisa ikut aktif juga melihat namanya, yaitu aktif dalam diskusi. Berarti strateginya dari pantauan Bapak terhadap kerja kelompok yang kemarin Bapak ya. Kira-kira nih Pak I, ukuran keberhasilan Bapak dalam mengajar di kelas, kalau kita angka itu 1 sampai 10, kira-kira posisi Bapak di keberhasilannya di bagian mana Bapak ini? Keberhasilan kemarin tuh ini kalau secara keseluruhan baru, kalau persentasenya masih di angka 80%. Usahakan kedepannya bisa lebih baik lagi, terutama dari segi aktivitas siswa. Jadi sudah, kalau dilihat dari 80% itu sudah bagus Pak Iya. Dan tadi telah Bapak ceritakan bagaimana dari awal sampai akhir diceritakan tentang tindak lanjut dan strateginya. Kira-kira kapan Bapak bisa memulainya untuk bisa mencapai target yang lebih dari 80% itu Pak Iya? Mudah-mudahan di pertemuan berikutnya saya akan belajar dari kesalahan kemarin agar bisa lebih baik lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih Pak I. Itu mungkin pasca observasi kelas kita, jadi bisa kita ambil kesimpulan di sini materi yang Bapak materi yang Bapak pelajari tentang adalah harmonisasi sosial. Strategi yang Bapak gunakan di sini adalah discovery learning yang memang menuntut keaktifan siswa. Tetapi dari 80% tingkat keberhasilan Bapak mengajar,
mungkin ada sebahagian siswa yang masih kurang aktif. Jadi yang kurang bagusnya adalah bagaimana siswa itu yang kurang bagusnya mungkin siswa itu ada beberapa siswa yang tidak kurang aktif ya Pak Ian. Mungkin itu saja. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga kepada Pak Tukimin